Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan untukmu semua. Bayangkan seorang pemuda pemulung berusia 21 tahun menggigil sendirian di tengah badai. Di balik gunung sampah yang busuk, ia temukan seorang wanita hamil tergeletak. Bibirnya membiru, tubuhnya hampir membeku, matanya nyaris tertutup selamanya. Bukan orang biasa, wanita ini adalah istri konglomerat yang dibuang suaminya sendiri. Demi warisan, demi kekuasaan, demi keserakahan. Dan sang pemuda? Dia tak tahu siapa yang ia selamatkan. Tapi malam itu, ia mempertaruhkan nyawanya. Demi 2 jiwa yang tak pernah ia kenal. Namun apa yang terjadi setelahnya jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. Kenapa wanita itu dibuang? Siapa pemuda ini sebenarnya? Dan siapa yang ingin membungkam semuanya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di pinggir desa yang terlupakan, di mana bau busuk lebih akrab daripada aroma tanah basah, seorang pemuda 21 tahun bernama Rehan hidup sendiri dalam gubuk reot berdinding bilah bambu dan atap seng yang berkarat. Ia bukan maling, bukan pemalas, hanya anak yatim piatu yang tumbuh jadi pemulung. Tiap hari ia menjelajahi tumpukan sampah di TPA belakang desa, mencari sisa makanan atau barang yang bisa dijual demi mengganjal perut. Warga tak pernah peduli. Bagi mereka, Rehan adalah pembawa sial. Anak haram yang keberadaannya mengundang hujan, gagal panen, dan kesialan. Anak-anak kampung sering melempari Rehan dengan batu kecil sambil meneriakkan, pemuda busuk atau sampah hidup. Tapi Rehan tak pernah membalas. Matanya selalu menunduk, pundaknya terbiasa menahan hinaan, dan kakinya terus melangkah meski lumpur menempel dari pagi hingga petang. Malam itu hujan turun dengan hebat. Angin menjerit dari celah-celah gubuk yang rapuh. Rehan memeluk lutut di sudut ruangan, hanya ditemani lampu minyak kecil dan seekor kucing kurus yang tidur di atas kain sobek. Suara petir mengguncang langit, tapi ia tak takut. Yang ia takuti hanyalah rasa lapar yang makin menjadi, dan sunyi yang mencekam. Di tengah suara gemuruh langit dan riuh hujan, telinga Rehan menangkap suara aneh. Bukan suara tikus, bukan pula suara hewan liar. Melainkan suara manusia. Samar. Lirih. Seperti rintihan. Jantung Rehan berdegup. Ia meraih senter kecil, satu-satunya peninggalan dari ayah angkat yang dulu pernah mengasuhnya sebentar sebelum meninggal. Dengan kaki telanjang dan tubuh dibalut kaos tipis, Rehan menembus hujan menuju gunung sampah tempat ia biasa mengais pagi-pagi. Langkahnya berat, air hujan membuat tanah menjadi lumpur lengket. Bau menyengat menusuk hidung. Tapi suara itu terus terdengar. Tangis lirih. Napas tersengal. Rehan semakin yakin, ada seseorang di sana, dan orang itu mungkin sekarat. Di balik karung-karung plastik, Rehan mendapati sosok perempuan tergeletak. Rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat, bibirnya pecah. Dan perutnya membesar. Perempuan itu sedang hamil. Rehan tersentak. Tubuhnya mundur setapak. Matanya membelalak. Siapa perempuan ini? Kenapa ada di sini? Siapa yang tega membuang ibu hamil di tempat sebusuk ini? Rehan menggigit bibir. Ketakutan menyergap, tapi rasa iba mengalahkan segalanya. Ia mendekat pelan. Menepuk pipi perempuan itu. Tak ada jawaban. Hanya napas pelan yang makin lemah.
Rehan tahu, kalau ia tak bertindak, perempuan ini akan mati. Dan mungkin, bayi di dalam kandungannya juga ikut terkubur dalam sampah. Dengan tenaga seadanya, Rehan menggendong tubuh dingin itu ke punggungnya. Beban berat menekan tulang bahunya, tapi ia tak peduli. Ia menembus hujan, meniti jalan becek, menahan gigil, menahan takut. Di belakangnya gunung sampah semakin jauh, di depannya gubuk kecil menjadi satu-satunya tempat perlindungan malam itu. Di dalam gubuk, Rehan membaringkan tubuh perempuan itu di atas lantai tanah. Ia menutupinya dengan karung bekas. Lalu menampung air hujan dengan tempurung kelapa, meneteskan air ke bibir perempuan itu yang kering. Tak ada selimut, tak ada obat, tapi ada niat untuk menolong. Hanya itu yang ia punya. Tanpa ia sadari, dari celah dinding bambu, beberapa anak desa mengintip. Bisik-bisik segera menyebar. Tak butuh waktu lama, suara teriakan terdengar dari arah jalan. Warga datang membawa obor, menuding, mencaci. Pemuda itu dituduh menculik. Dianggap hendak berbuat jahat. Rehan ditarik keluar dari gubuknya. Namun sebelum semuanya menjadi lebih kacau, suara pelan terdengar dari dalam. Suara perempuan itu. "Tolong!" Warga terdiam. Mata mereka beralih. Dan di tengah guyuran hujan, di hadapan warga yang curiga, Rehan berdiri dengan tubuh menggigil, menatap wajah perempuan itu yang mulai membuka mata. Malam itu, tak seorang pun tahu bahwa hidup Rehan akan berubah selamanya. Kilat menyambar langit. Suara petir mengguncang bumi. Namun tidak ada yang lebih mengguncang dada Rehan malam itu selain tatapan tajam warga yang berkumpul di depan gubuk reot miliknya. Tubuhnya basah kuyup, kaki telanjangnya tertancap di lumpur dingin, dan di belakangnya, perempuan hamil yang baru saja ia selamatkan terbaring lemah tanpa daya. "Rehan! Kamu culik dia ya?" teriak Pak Minto, ketua RT yang dikenal keras dan suka menghakimi tanpa ampun. Obor di tangannya menyala terang, menyorot wajah Rehan yang penuh ketakutan namun tetap berdiri tegak. "Enggak, Pak, saya nemu dia di tumpukan sampah." Suara Rehan lirih tapi cukup terdengar. "Dia pingsan. Saya cuma mau nolong." Ibu Rumiah, perempuan galak yang selalu mencibir Rehan sejak kecil, menutup hidungnya dengan syal usang. "Bohong. Siapa pula orang kaya tidur di tempat sampah? Jangan-jangan kau udah apain dia? Dasar anak pemulung gak tahu malu." Beberapa warga ikut menyahut. Sebagian membawa kayu. Sebagian lagi hanya berdiri dengan wajah curiga. Di antara mereka, anak-anak kecil ikut menyaksikan, menatap Rehan seolah ia monster. Rehan memeluk tubuhnya sendiri. Dingin menusuk sampai tulang. Tapi lebih tajam adalah luka di hatinya, dihina bahkan ketika niatnya hanya menyelamatkan nyawa. Di dalam gubuk, perempuan itu menggeliat. Napasnya berat, tangannya bergetar. Rehan cepat masuk, berlutut di sampingnya, meneteskan lagi air hujan ke bibir pecah yang hampir beku. Lampu minyak bergoyang ditiup angin dari celah dinding, memperlihatkan wajah perempuan itu yang kini mulai sadar sepenuhnya. Ibu kuat, ya," bisik Rehan. Tangannya menggenggam jemari si ibu yang dingin seperti batu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia paksa tak menangis. "Bukan sekarang." Di luar, Pak Minto kembali berteriak. "Rehan! Serahkan dia. Kalau kamu berani ngelawan, kami panggil Hansip. Kamu udah bikin masalah besar." Tubuh Rehan bergetar, tapi ia tetap duduk di samping perempuan itu. Tak sedikit pun bergerak. Tiba-tiba,
suara pelan terdengar dari mulut perempuan hamil itu. Nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat semua terdiam. "Tolong!" Semua mata terarah ke dalam gubuk. Pak Minto masuk perlahan. Ibu-ibu desa mengintip dari balik pintu, menutup hidung, jijik dengan aroma sampah yang menempel di dinding dan lantai tanah. Rehan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya mungkin kecil, tapi sorot matanya malam itu tak bisa diremehkan. "Dia masih hidup, Pak, saya enggak bohong," ujar Rehan pelan. "Saya cuma pengen nolong." Pak Minto melongo ke arah perempuan itu. Wajahnya berubah seketika. Kamu Bu Mesya?" Beberapa warga berbisik kaget. Nama itu bukan nama sembarangan. Bu Mesya adalah istri dari Haryo, pengusaha kaya di kota seberang. Sering masuk berita, sering pamer kekayaan. Tak ada yang menyangka ia bisa muncul di tempat seperti ini. "Ya Allah," ucap seorang ibu, menutup mulutnya. Bu Mesya menggeliat, matanya terbuka setengah. "Air," bisiknya. Rehan cepat-cepat mengambil tempurung kelapa yang masih menampung sedikit air hujan, meneteskan ke bibir Bu Mesya dengan hati-hati. Air itu mengalir perlahan ke tenggorokan, dan perlahan wajah pucatnya mulai menghangat. "Terima kasih," bisiknya. Warga terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan yang disangka korban penculikan justru mengucapkan terima kasih kepada Rehan. "Saya nemu ibu ini di tempat sampah belakang desa," jelas Rehan, masih duduk bersila. "Saya dengar suara orang nangis. Pas saya cari, ibu ini udah pingsan. Saya bawa ke sini, saya takut dia mati." Pak Minto mengernyit, masih tidak percaya. "Tapi kenapa bisa ada istri orang kaya di tempat sampah?" "Aku dibuang," suara Bu Mesya pelan, tapi menggetarkan semua yang mendengarnya. "Suamiku, dia suruh orang buangnya." Semua mata membelalak. Bu Rumiah bahkan hampir tersungkur ke belakang. "Ya ampun." Rehan menunduk, memeluk lututnya. Ia sudah tak peduli lagi apa kata orang. Malam itu yang ia pikirkan hanya satu, menyelamatkan perempuan ini dan bayinya. Walau harus melawan dunia. Beberapa ibu mulai menyesal. Beberapa warga muda menarik napas dalam. Hanya Pak Minto yang masih terlihat keras kepala. "Tetap saja, kamu ini bikin masalah. Kamu gak lapor dulu, malah sembunyiin orang di rumah." "Saya takut, Pak. Takut warga marah. Saya juga gak tahu siapa dia awalnya." "Dia bukan siapa-siapa," potong Bu Mesya, nadanya tegas meski lemah. "Tapi dia satu-satunya yang nolong saya. Dia bukan penculik. Dia malaikat kecil." Rehan menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Malam terus bergulir. Hujan belum juga reda. Gubuk itu kembali sunyi. Warga bubar perlahan, meski sebagian masih bergumam tak percaya. Hanya Rehan dan Bu Mesya yang tertinggal dalam hening. Rehan duduk di samping Bu Mesya. Ia meletakkan karung bekas di atas perut sang ibu agar hangat. Tangan kecilnya mengusap dahi wanita itu. Di luar, suara hujan berganti rintik, namun di dalam dada Rehan, badai justru baru mulai tumbuh. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara kaki kuda dan derap langkah beberapa orang terdengar makin dekat. Rehan menajamkan telinga. Ia menoleh ke celah dinding, melihat bayangan beberapa pria mendekat membawa obor. Wajah Rehan menegang. "Ibu, sepertinya mereka datang lagi." Bu Mesya membelalakkan mata. "Jangan biarkan mereka bawa aku." Rehan berdiri pelan. Ia menggenggam kayu kering di sudut ruangan,
mempersiapkan diri. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya menguat. Di luar, suara langkah semakin dekat. Dan malam itu, gubuk Rehan kembali jadi saksi betapa besarnya keberanian seorang pemuda pemulung yang hanya ingin melindungi satu nyawa. Suara kaki-kaki berat menginjak tanah becek mendekat ke arah gubuk Rehan. Obor berkobar, bayangan bergerak-gerak di dinding bambu. Rehan berdiri di depan Bu Mesya yang terbaring lemah, menggenggam sebatang kayu kering yang ia temukan di sudut gubuk. Tubuhnya gemetar tapi matanya menatap lurus ke pintu yang mulai bergerak terbuka. Dua pria bertubuh besar masuk ke dalam. Wajah mereka keras, mengenakan jaket kulit kusam berbau tembakau dan lumpur. Salah satunya menatap Rehan dengan tatapan meremehkan. "Heh, bocah. Minggir. Kami mau ambil perempuan itu," gertaknya. "Enggak boleh," suara Rehan pelan tapi tegas. "Ibu gak mau ikut kalian." Preman bertubuh besar mendengus. Ia melangkah cepat, meraih kerah baju Rehan dan menariknya maju. Napasnya bau tembakau basi. "Kau ini siapa? Hah? Mau jadi pahlawan?" Rehan meronta, tapi cengkeraman tangan pria itu keras. Bu Mesya di belakangnya hanya bisa menangis pelan. Napasnya makin berat, tangannya mencoba meraih sesuatu tapi gagal. Dua orang lagi masuk ke gubuk. Kini jumlah mereka menjadi 4. Rehan tahu ia kalah jumlah, kalah tenaga. Tapi di dadanya ada nyala yang tak bisa padam begitu saja. "Tinggalkan dia. Ibu ini hamil. Kalau kalian maksa, dia bisa mati," ucap Rehan gemetar. Preman Tambun tertawa pendek. "Justru itu yang disuruh bos kami. Gak usah banyak bacot." Ia menendang kayu bakar kecil di pojok gubuk. Bara api terpental, menyambar tumpukan kain kering. Api langsung menyala. "Kalau gak nurut, bakar sekalian." Nyala api cepat menjalar. Angin malam yang masuk dari celah bambu meniupkan bara ke dinding lapuk. Gubuk reot itu berubah jadi perangkap kobaran api dalam hitungan detik. Asap mengepul, mata Rehan perih, napas sesak. "Lari, Bu," pekik Rehan. Ia menarik tubuh Bu Mesya pelan-pelan, mencoba menopangnya. Preman-preman itu mundur, tertawa pendek, lalu melangkah keluar meninggalkan 2 jiwa di dalam gubuk yang mulai dilalap api. Suara tawa mereka memudar di telan retakan kayu yang terbakar. Tidak ada satupun yang menolong. Rehan memeluk tubuh Bu Mesya erat-erat. "Ayo, Bu, kita keluar. Kita harus keluar sekarang." "Aku gak kuat," suara Bu Mesya tercekat. Rehan menggigit bibirnya. Pundaknya menahan beban perempuan hamil dengan tubuh gemetar. Kulitnya perih terbakar panas. Ia menepis bara kecil yang menempel di karung penutup Bu Mesya. Langkahnya berat, tapi setiap pijakan adalah tekad yang tak bisa dihentikan. Api mulai menjilat dinding kiri. Langit-langit mulai roboh sebagian. Rehan mendorong pintu gubuk yang sudah hangus di sisi bawah, menciptakan celah sempit untuk keluar. 2 langkah lagi. 1 langkah. Rehan mengerahkan sisa tenaga. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari gubuk terbakar itu. Udara malam dingin menyambut, tapi panas kobaran api masih menempel di kulit. Warga desa berdiri di kejauhan, hanya menatap tanpa satu pun yang mendekat. Sebagian berbisik. Sebagian menutup mulut. Tak ada yang berani membantu pemuda pemulung dan wanita hamil yang nyaris mati. Rehan menoleh ke kanan dan kiri. Di ujung jalan setapak, cahaya obor lain tampak bergerak. Para preman belum pergi jauh. Mereka hanya menunggu celah,
menunggu saat yang tepat untuk kembali merebut Mesya. Tanpa banyak berpikir, Rehan menggendong Bu Mesya dan berlari ke arah berlawanan. Kakinya menjejak lumpur, melewati semak belukar dan kebun pisang gelap yang basah. Tubuh Bu Mesya makin lemas, napasnya pendek-pendek. Di hadapan mereka, kolong jembatan tua di pinggir desa tampak gelap. Air sungai di bawahnya mengalir lambat dan hitam. Tak ada warga yang mau mendekat ke tempat itu karena baunya yang menyengat dan penuh sampah. Namun bagi Rehan, itu satu-satunya tempat aman malam ini. Ia menuruni tebing pendek, menginjak lumpur di pinggir sungai, lalu berjongkok di bawah kolong jembatan. Ia meletakkan Bu Mesya di atas tumpukan kardus bekas yang ia temukan. Napasnya memburu. Tubuhnya bergetar. Bau lumpur dan sungai menyatu dengan aroma hangus dari rambutnya yang nyaris terbakar. "Ibu, sabar ya. Kita udah selamat. Setidaknya, untuk malam ini." Bu Mesya membuka mata setengah. Tangannya menggenggam tangan Rehan erat. "Maafkan aku, ibu bikin kamu menderita begini." Rehan menggeleng cepat. "Enggak apa-apa, Bu. Asal ibu selamat." Namun belum sempat ia lanjut bicara, tubuh Bu Mesya mendadak menegang. Perutnya bergerak, napasnya tercekat, dan dari bibirnya keluar erangan panjang. "Rehan, perutku sakit, bayi ini mau lahir." Jantung Rehan seperti berhenti berdetak. Matanya membelalak. Ia menelan ludah. "Ibu, sabar ya, jangan takut, aku di sini." Di bawah jembatan tua, dengan air sungai mengalir pelan di sisi mereka, Rehan menggenggam tangan Bu Mesya yang mulai berkeringat. Tubuh wanita itu menggigil. Matanya memejam. Wajahnya pucat. Dan dari rahimnya, kehidupan baru mulai memaksa keluar. Angin malam masuk dari celah-celah jembatan. Suara hujan gerimis kembali turun. Burung-burung malam beterbangan dari balik semak. Dan Rehan, pemuda pemulung tanpa siapa-siapa, kini menjadi satu-satunya harapan bagi ibu dan anak yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Lampu obor mulai tampak lagi di atas jembatan. Tapi Rehan tahu, ia tak bisa mundur. Bukan sekarang. Di bawah jembatan tua yang nyaris roboh, di pinggiran sungai hitam yang berbau limbah, Rehan berjongkok sambil memegangi tangan Bu Mesya yang sedang mengerang kesakitan. Tubuh wanita itu menegang, keringat dingin membasahi dahinya, dan erangannya semakin keras, menyayat malam yang dingin. Hujan tipis menetes dari celah kayu jembatan. Suara air sungai mengalir pelan, menciptakan irama suram yang menyatu dengan isak tangis Bu Mesya. Rehan menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya semak-semak basah, batang pohon pisang yang diam, dan langit kelabu yang menunduk diam. "Ibu," dorong pelan-pelannya. Suara Rehan gemetar. "Aku di sini, jangan takut." Bu Mesya mengangguk lemah, tangannya mencengkeram jari Rehan begitu erat hingga hampir mematahkan tulangnya. Gigi wanita itu bergemeletuk menahan sakit, tubuhnya menggigil, dan kakinya menekan tanah lembek penuh lumpur. Napasnya naik turun, dadanya seperti dihantam badai dari dalam. Rehan menggigit bibirnya. Matanya terus memandang ke perut Bu Mesya yang tegang. Dengan tangan gemetar, ia merapikan kain yang menutup bagian bawah tubuh ibu itu, berusaha menjaga semampunya agar tetap bersih. Tak ada air hangat, tak ada alat medis, hanya sepotong kain sobek dan tempurung kelapa bekas. Angin bertiup makin kencang. Di kejauhan, suara langkah kaki dan obor terdengar samar-samar. Para preman belum menyerah. "Ibu, cepat ya Bu, kita gak punya banyak waktu." Tiba-tiba Bu Mesya berteriak lebih keras. Tubuhnya melengkung,
matanya memerah, dan dari sela kain, kepala bayi mulai tampak. Rehan menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. Perutnya mual. Tapi matanya tak berpaling. Astagfirullah, bisiknya pelan. Allah, tolong saya. Dengan tangan kecilnya yang gemetar, Rehan menyentuh kepala bayi itu perlahan, mencoba menahan agar tidak jatuh ke tanah berlumpur. Suara tangisan mulai terdengar, masih pelan, tapi cukup untuk membuat Rehan meneteskan air mata. Perlahan, sangat perlahan, tubuh bayi mungil itu keluar sepenuhnya, disambut oleh tangan Rehan yang basah oleh lumpur dan darah. Bayi itu menangis. Suara tangisnya memecah sunyi, menusuk udara malam yang berat. Di balik langit gelap, seolah ada cahaya yang menyelinap pelan-pelan ke hati Rehan. Dengan kain yang ia sobek dari pinggangnya, Rehan membungkus bayi itu erat. Ia usap wajahnya pelan, membersihkan sisa darah semampunya. Bu Mesya menangis, air matanya tak bisa dibendung. Tubuhnya lemah, tapi matanya penuh kelegaan. Anakku selamat, bisiknya. Rehan menggenggam tangan Bu Mesya. Iya Bu, bayi ibu laki-laki, dia kuat. Bu Mesya hanya mengangguk. Tubuhnya makin dingin. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala bayinya. Napasnya tak beraturan, seperti tali yang hampir putus. Rehan, jaga dia, jaga anakku. Rehan menggeleng cepat. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu harus kuat. Ibu harus tetap hidup. Kalau ibu gak sempat bangun lagi, tolong, kasih nama dia, Reza. Suara Bu Mesya melemah. Rehan menahan tangis. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memeluk bayi mungil itu di dadanya. Tubuh kecil bayi itu hangat, bergerak pelan, dan suara tangisnya mulai mereda. Tapi saat itu juga, langkah kaki terdengar makin jelas dari atas jembatan. Aku dengar suara bayi. Suara itu lantang. Kasar. Rehan mendongak cepat. Cahaya obor menyorot ke celah papan jembatan, turun ke bawah. Suara langkah turun ke tepi sungai membuat tubuh Rehan menegang. Bayangan besar bergerak mendekat. Di sana, aku lihat kain putih. Dia di bawah jembatan. Rehan buru-buru menunduk, memeluk bayi itu erat, lalu menarik Bu Mesya sedikit ke sisi gelap kolong. Ia melihat celah di antara akar pohon besar yang mencuat ke sungai. Tanpa pikir panjang, ia masukkan tubuhnya ke sana, meski sempit dan bau lumpur menusuk. Bayi di pelukannya kembali menangis. Suara itu bisa menarik perhatian. Rehan merapatkan kain ke tubuh bayi, menahan suara tangis itu dengan pelan, memeluk erat dengan dada kecilnya yang penuh debu dan keringat. Tak lama kemudian, suara berat seseorang terdengar sangat dekat. Heh! Di situ gak? Keluar lo! Ujung tongkat kayu mengaduk semak. Tanah bergetar. Rehan memejamkan mata. Allah, tolong jaga kami. Detik demi detik berlalu seperti jam. Suara preman makin dekat, lalu terdengar gerutuan kesal. Gelap banget. Mana kelihatan? Dasar anak bangsat. Kita cari ke arah pasar. Suara langkah perlahan menjauh. Rehan membuka mata pelan-pelan. Tubuhnya masih gemetar. Napasnya sesak. Ia mengintip keluar celah. Hanya gelap dan suara air. Tidak ada cahaya obor. Tidak ada langkah kaki. Hanya hujan rintik dan isak bayi di dadanya. Dengan sangat hati-hati, ia keluar dari lubang akar itu. Tubuhnya penuh lumpur. Rambutnya lengket.
Tapi ia berhasil menyelamatkan bayi itu. Dan Bu Mesya masih hidup. Rehan berjongkok di sisi Bu Mesya. Ia menyentuh pipinya pelan. Ibu, kita selamat sementara. Bu Mesya membuka mata setengah. Matanya sayu. Tapi senyum kecil muncul di bibirnya yang pecah. Terima kasih, Rehan, kamu pahlawan. Di balik langit yang masih kelabu, di bawah jembatan tua yang hampir roboh, seorang pemuda pemulung menggenggam nyawa baru dengan tangan kecilnya. Dan malam itu, langit seperti menunduk memberi hormat. Matahari belum terbit, namun langit mulai berubah warna. Abu-abu tipis merambat di antara kabut pagi, menembus celah dedaunan pisang yang basah. Sungai masih mengalir pelan, membawa bau lumpur, bangkai plastik, dan potongan dedaunan dari hulu. Di bawah jembatan tua yang nyaris ambruk, Rehan duduk bersila, memangku bayi mungil yang baru lahir malam tadi. Bayi itu sesekali merengek pelan, tubuhnya menggigil meski sudah dibungkus kain lapis karung bekas. Wajah Rehan penuh lelah. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Tangan kirinya memeluk bayi, tangan kanannya menggenggam lengan Bu Mesya yang terbaring lemah di atas kardus lembab. Kulitnya pucat. Napasnya tidak beraturan. Ibu, bertahan ya, sebentar lagi pagi. Suara Rehan nyaris tak terdengar, seperti doa yang terselip di antara kepasrahan dan harapan. Tapi harapan itu kembali diuji. Dari arah desa, terdengar suara langkah kaki cepat. Suara sandal karet yang tergesa, suara nafas berat orang-orang dewasa yang panik, suara yang tidak asing lagi. Pak Minto. Gibran. Gibran, kau bawa lari perempuan itu ya? Teriaknya dengan suara tajam menusuk. Rehan menoleh cepat, matanya membelalak. Di tebing sungai, beberapa orang muncul membawa senter dan bambu. Pak Minto di depan, diikuti dua warga lelaki bertubuh kekar, dan Bu Rumiah, tentu saja, berdiri dengan wajah mengernyit jijik. Heh, bocah setan. Ngapain kamu di sini? Pak, jangan salah paham, saya nyelamatin ibu ini. Suara Rehan pelan, tapi penuh harap agar ada yang mau mendengar. Pak Minto melompat turun dari tebing. Lantai sungai yang berlumpur langsung melekat di celananya. Tanpa banyak bicara, ia mendekat dan menarik tangan Rehan dengan kasar. Dasar pembohong. Kau culik Bu Mesya kan? Siapa yang nyuruhmu? Siapa dalangnya? Bayi di pelukan Rehan menangis kencang. Rehan terhuyung, hampir terjatuh. Ia buru-buru menstabilkan posisi, takut bayi itu terlepas dari dekapannya. Pak, jangan. Jangan tarik saya. Ibu ini baru saja melahirkan di sini. Saya bantu dia lahiran tadi malam. Omong kosong, bentak Bu Rumiah dari atas. Mana ada anak pemulung bisa bantu orang lahiran? Kamu pasti mau peras dia. Minta uang tebusan. Enggak Bu, enggak. Demi Allah saya gak bohong. Kata Allah keluar lirih dari bibir Rehan, seperti tameng terakhir yang ia punya. Namun tak satu pun dari mereka peduli. Dua lelaki warga turun membantu Pak Minto. Mereka menahan Rehan dari kiri dan kanan, sementara Pak Minto menatap wajah bayi dengan sinis. Anak ini anaknya Bu Mesya. Iya, Pak, tadi malam saya bantu. Hah? Pak Minto tertawa pendek. Cocok. Kamu pasti mau jual bayi ini ya? Kamu pikir kami bodoh? Saat itu Bu Mesya membuka matanya sedikit. Tubuhnya lemah, bibirnya pecah, tapi suaranya masih bergetar. Pak, jangan, Rehan, dia
Selamatkan saya." Suara itu nyaris tenggelam. Hanya Rehan dan Bu Mesyaya mendengarnya jelas. Namun Pak Minto pura-pura tak dengar. "Sudah. Kita bawa dia ke balai desa. Biar Pak Lurah yang putuskan." Dua laki itu menggiring Rehan seperti tahanan. Bayi dalam dekapannya terus menangis. Kaki Rehan diseret melalui lumpur sungai. Pak Minto mendahului, sementara Bu Rumiah menyeringai puas. "Lihat tuh. Anak setan dapat balasan." Di depan balai desa, suasana mencekam. Beberapa warga sudah berkumpul. Sebagian berdiri di depan pintu, sebagian mengintip dari jendela. Rehan didudukan di lantai semen yang dingin. Tubuhnya gemetar. Pipinya penuh lumpur. Luka kecil di pelipisnya kembali mengucurkan darah. Di sudut ruangan, bayi Bu Mesya masih menangis. Tubuh mungil itu dibaringkan dalam pelukan Rehan, dibungkus kain karung yang kotor namun penuh kehangatan. Pak Minto berdiri di depan pintu. Matanya menatap tajam ke arah Rehan. "Heh, bocah. Ngaku. Siapa yang suruh kamu culik Bu Mesya?" "Enggak ada, Pak. Saya gak culik. Saya cuma nolong." "Hah? Kamu pikir saya bodoh? Kamu mau dapat uang tebusannya? Kamu pikir ini sinetron?" Rehan menunduk. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan akan dianggap kebohongan. Waktu berlalu lambat. Suara detik jam di dinding seperti palu yang terus memukul jiwanya. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari luar. Sorot lampu menembus jendela kayu. Pintu terbuka. Pak Lurah datang bersama dua hansip desa. Pak Lurah, lelaki berperut buncit dengan jas hujan setengah kering, masuk dengan wajah lelah. "Ada apa ini?" tanyanya malas. Pak Minto langsung melapor, panjang lebar. Tentang penculikan, tentang dugaan pemerasan, tentang niat jahat yang dituduhkan pada Rehan. Pak Lurah berjalan pelan ke arah Rehan. Matanya menatap wajah bocah itu. Lalu beralih ke bayi mungil yang meringkuk dalam dekapan Rehan. "Ini, anaknya Bu Mesya?" tanyanya lirih. "Iya, Pak. Dia lahir tadi malam, di kolong jembatan." Suara Rehan pelan. Nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat ruangan mendadak sunyi. Pak Lurah menatap dalam. "Kau, bantu dia melahirkan?" Rehan mengangguk. "Iya, Pak. Saya gak punya siapa-siapa. Saya cuma pengen nolong. Saya gak minta imbalan." "Hah? Akting," bentak Pak Minto lagi. Bocah ini pasti udah diajarin. Mungkin ada komplotannya. Semua nyaris kehilangan arah, sampai tiba-tiba suara pintu terbuka dari luar. Seorang lelaki dewasa berlari masuk dengan napas terengah-engah. Bajunya basah kuyup. Wajahnya panik. "Pak Lurah! Pak Lurah! Bu Mesya!" Bu Mesya udah ditemukan warga di pinggir sungai. Dia lemah sekali. Udah dibawa ke rumah Pak RT. Semua orang membelalak. Pak Lurah menoleh ke Rehan lagi. Pelan-pelan, tatapan matanya mulai berubah. Rumah Pak RT malam itu menjadi tempat yang paling sunyi namun paling bising dalam waktu bersamaan. Di ruang tamu yang sempit, berlantai kayu tua, Bu Mesya terbaring lemah di atas dipan dengan tubuh dibalut kain bersih. Rambutnya masih basah, bibirnya pucat, dan matanya sesekali terbuka, menatap langit-langit rumah dengan tatapan kosong. Beberapa warga mondar-mandir di sudut ruangan, berbisik-bisik, saling menuduh siapa yang harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi.
Suara hujan masih menetes dari atap seng, menyusup melalui retakan kayu, membuat suasana makin muram. Suasana menjadi lebih sunyi ketika Pak RT, lelaki sepuh berkacamata tebal, duduk di kursi reot menatap Rehan yang kini duduk di pojok ruangan. Rehan masih memeluk bayi Bu Mesya. Tubuhnya gemetar. Luka di pelipisnya mulai membengkak. Darah kering menempel di wajahnya. Namun mata kecilnya tak lepas dari wajah Bu Mesya. Ia menunggu. Bukan untuk dibela, tapi untuk tahu apakah semua yang ia lakukan tidak sia-sia. Pak Minto dan Pak Lurah berdiri bersedekap di dekat pintu. Wajah mereka kaku. Terutama Pak Minto, yang kini mulai kehilangan kendali atas suasana. Beberapa warga duduk berjejer di lantai. Semua menunggu apa yang akan dikatakan Bu Mesya kalau ia benar-benar sadar. Dan pada saat itulah, suara lirih terdengar dari dipan. Rehan. Semua mata langsung menoleh. Bu Mesya menggeliat. Tangannya bergerak pelan, terulur ke arah bocah pemulung yang duduk memeluk anaknya. Rehan, ulangnya dengan suara serak. Rehan tersentak. Ia cepat merangkak mendekat, lalu berlutut di samping dipan. Bayi di pelukannya menangis kecil, lalu diam saat merasakan pelukan ibunya. Bu Mesya menatap bayi itu. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Lalu tangisnya pecah. Anakku, selamat. Rehan mengusap dahi Bu Mesya dengan kain basah. Ibu jangan banyak bicara dulu ya, istirahat dulu. Tapi Bu Mesya menoleh ke arah warga. Terutama ke arah Pak Minto dan Pak Lurah. Suaranya pelan, tapi penuh penekanan. Rehan, bukan penculik, dia malaikat kecilku. Ruangan mendadak hening. Pak RT berdiri pelan dari kursinya. Bu Mesya, bisa jelaskan semua ini? Kami butuh kebenaran. Bu Mesya menarik napas dalam. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun semua diam untuk menyimak. Aku dibuang suamiku. Dia takut warisan jatuh ke anakku. Dia perintahkan orang-orangnya bawa aku jauh dari kota. Lalu mereka buang aku di tempat sampah belakang desa ini. Aku nyaris mati. Sampai Rehan, bocah ini, menemukanku. Pak RT melirik Pak Minto yang menunduk pelan. Lalu ia bertanya lagi, jadi, dia tidak menculik? Tidak, tegas Bu Mesya. Kalau bukan karena Rehan, aku dan anakku sudah jadi mayat semalam. Suara isakan pelan terdengar dari sudut ruangan. Beberapa ibu-ibu yang tadi ikut mencibir kini menutup mulut, menahan rasa bersalah. Bu Rumiah berdiri mematung, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa malu. Pak Minto mencoba membuka suara. Ya tapi, siapa tahu Bu Mesya sedang kebingungan. Trauma bisa bikin orang salah menilai. Pak RT menatap tajam. Cukup, Minto. Malam ini, kamu sudah terlalu banyak bicara tanpa dasar. Warga yang hadir mulai berbisik. Suasana berubah. Kini tatapan mereka ke Rehan tidak lagi curiga. Melainkan kagum. Heran. Bahkan tak sedikit yang malu karena sebelumnya ikut menyudutkan pemuda pemulung itu. Bu Mesya menggenggam tangan Rehan. Jemarinya dingin tapi kuat. Kalau bukan karena dia, anakku sudah tak ada. Rehan menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke punggung tangan Bu Mesya. Bayi kecil itu mulai tidur nyenyak di dadanya. Suara napasnya tenang, seperti jawaban dari langit yang sejak semalam ikut menyaksikan semuanya. Pak RT mendekat. Ia berjongkok di samping Rehan. Menepuk pundaknya pelan.
Kamu anak baik, Rehan. Saya minta maaf atas nama warga desa ini. Rehan hanya mengangguk. Tak sepatah kata pun keluar. Tapi dari matanya, semua luka, semua tekanan, semua rasa ditahan selama ini, perlahan mulai runtuh. Suasana kembali sunyi. Namun tiba-tiba, dari luar rumah, suara keras terdengar. Derit rem mobil. Bentakan. Suara sepatu menginjak tanah. Suara pintu mobil dibanting. Beberapa warga menoleh ke jendela. Pak RT bangkit cepat. Pak Lurah ikut maju. Dari balik pintu, muncul sosok lelaki berjas rapi, wajahnya marah membara, matanya menyapu seluruh isi rumah seperti ingin membakar semua yang ada. Di belakangnya, 3 preman semalam. Wajah mereka masih kotor, mata mereka merah menyala. Dan mereka langsung melangkah cepat ke arah dipan tempat Bu Mesya berbaring. "Mesya," bentak lelaki itu. "Kamu maluin aku di kota. Kamu seharusnya mati di tempat sampah itu." Suasana ruangan langsung berubah. Beberapa warga panik. Bu Mesya gemetar. Rehan langsung berdiri, melindungi tubuh Bu Mesya dan bayi itu. "Jangan sentuh dia," suara Rehan serak, tapi matanya membara. Lelaki itu, Haryo, suami Bu Mesya, tertawa sinis. "Dan kamu, bocah bangsat, kau pikir kau siapa? Mau lawan aku? Aku bisa beli nyawamu dengan uang receh." Pak RT berdiri menahan Haryo. "Cukup. Ini rumah saya. Dan kami semua jadi saksi kalau kamu yang buang istrimu sendiri." "Seret mereka. Seret anak haram itu juga," teriak Haryo ke preman-premannya. Preman-preman itu mulai maju. Rehan berdiri tegap, meski tubuhnya lemah. Tapi tepat saat mereka hendak menyerang, suara sirine polisi memecah malam. Lampu merah biru menyinari halaman rumah Pak RT. 2 motor patroli masuk ke halaman. Polisi turun, langsung mengacungkan tangan. "Pak Haryo, Anda dan orang-orang Anda ikut kami ke kantor polisi sekarang juga." Haryo terkejut. Wajahnya merah padam. "Dasar kampungan. Kalian semua akan kubuat menyesal." Tapi tak ada yang menjawab. Warga berdiri membentuk barikade, menahan laju preman. Pak RT melangkah maju, berdiri di antara Rehan dan para pelaku. "Kau salah besar kalau mengira kami akan diam." Suara borgol terdengar. Haryo dibawa keluar bersama preman-premannya. Semua warga menyaksikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, kejahatan benar-benar dikalahkan oleh suara kebenaran. Dan di sudut dipan yang dingin, Bu Mesya menggenggam tangan Rehan erat-erat. "Rehan, kamu sekarang anak ibu, kamu gak sendiri lagi." Pagi hari menyambut dengan langit mendung yang belum selesai menangis. Embun tipis menempel di kaca-kaca jendela rumah Pak RT yang tua. Udara dingin mengalir pelan dari celah-celah kayu, namun bagi Rehan, pagi ini terasa berbeda. Setelah malam yang panjang penuh ketakutan, darah, dan air mata, kini untuk pertama kalinya, ia duduk tanpa hinaan, tanpa tuduhan, dan tanpa lemparan batu dari anak-anak kampung. Di teras rumah Pak RT, Rehan duduk bersandar di dinding kayu, memangku bayi kecil yang baru semalam lahir dari rahim seorang wanita yang dibuang di tumpukan sampah. Bayi itu terbungkus kain bersih pinjaman warga. Wajah mungilnya tenang. Nafasnya ringan. Seperti tak tahu bahwa semalam dunia hampir menelannya sebelum ia sempat membuka mata. Di ruang dalam, Bu Mesya masih terbaring, tapi kondisinya mulai membaik.
Seorang bidan desa yang dipanggil oleh Pak RT kini tengah membersihkan luka pasca melahirkan, mengoleskan minyak dan menyiapkan air hangat. Beberapa ibu-ibu datang membantu dengan wajah penuh penyesalan. Mereka tak lagi memaki. Bahkan Bu Rumiah, yang semalam jadi yang paling lantang menuduh, kini diam tertunduk di sudut pintu, menggenggam bungkusan bubur yang ia bawa sendiri untuk Bu Mesya. Rehan menatap langit. Matanya sayu, tapi dalam sorot itu, ada semacam kedewasaan yang tiba-tiba tumbuh begitu cepat. Rehan, suara Pak RT memanggil dari balik tiang. Rehan menoleh. Pak RT menghampiri, duduk di bangku kecil di sampingnya, membawa segelas teh hangat dan sepotong roti tawar. Ini, makanlah dulu. Kamu butuh tenaga. Rehan ragu sejenak, lalu menerima dengan dua tangan. Makasih, Pak. Pak RT menatap bayi dalam pelukan Rehan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Namanya siapa? Rehan menunduk, lalu menjawab, Reza, Pak. Itu nama yang Ibu Mesya bisikan waktu pertama kali bayi ini lahir. Pak RT mengangguk pelan. Reza, nama yang bagus. Hening sejenak. Pak RT kembali bicara. Rehan, kamu tahu? Semalam semua orang salah menilai kamu. Termasuk saya. Tapi lihat sekarang, kamu berdiri lebih tegak daripada kami semua yang mengaku waras. Rehan menunduk lagi, menahan air mata. Saya cuma gak bisa lihat orang mati, Pak, apalagi ibu hamil. Pak RT menghela napas panjang. Dan kamu udah buktiin bahwa yang besar itu bukan tubuh, tapi hati. Suasana teras menjadi sunyi lagi. Hanya suara burung pagi dan langkah kaki warga yang datang membawa pakaian bersih dan makanan hangat untuk Bu Mesya. Aroma nasi dan daun pisang menyusup ke udara, menghapus sisa bau asap dan luka dari malam sebelumnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan. Suara remnya menyentak perhatian warga. Pintu terbuka, dan dari dalam, keluar seorang lelaki paruh baya dengan pakaian rapi, wajahnya dingin. Ia diikuti oleh dua petugas dari kantor dinas sosial. Mana Rehan? Tanyanya tegas. Kami mendapat laporan bahwa anak ini hidup sendiri, tanpa wali, dan tidak tercatat dalam kependudukan desa. Beberapa warga menoleh. Rehan yang masih duduk memeluk bayi Reza perlahan berdiri. Pak RT ikut berdiri di sampingnya. Kami dari dinas. Anak ini harus dibawa untuk didata dan dikaji kondisinya. Kalau perlu, kami tempatkan di panti. Tidak, suara Bu Mesya terdengar dari balik pintu. Meski tubuhnya lemah, ia memaksakan diri duduk di ranjang dan berseru. Semua mata langsung menoleh ke arahnya. Rehan bukan anak yatim biasa. Dia bukan tanggungan negara. Mulai hari ini, dia anak saya. Petugas dinas terdiam. Lelaki paruh baya yang mendampingi hanya mengangkat alis. Anda siap tanggung jawab penuh atas anak ini secara hukum? Ya, ucap Bu Mesya tegas. Saya akan ajukan pengangkatan anak. Rehan, bukan siapa-siapa lagi. Dia adalah pelindung saya, dan ayah dari anak saya saat tak ada satupun laki-laki yang berdiri melindungi kami. Rehan terpaku. Hatinya seperti dihantam gelombang besar. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mendengar kata anak saya ditujukan padanya. Bukan dalam ejekan. Bukan dalam hinaan. Tapi dalam pelukan hangat yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Pak RT menoleh ke petugas dinas.
Saya saksi. Dan semua warga di sini juga saksi. Kalau ada yang pantas menerima kasih sayang, dialah bocah ini. Perlahan, semua warga mengangguk. Dari wajah-wajah yang semalam mencibir, kini berubah jadi simpati. Bahkan Pak Minto, yang berdiri di pojok rumah, hanya bisa menunduk dalam diam, menahan malu yang menyesakkan dadanya. Petugas itu mencatat sesuatu di clipboardnya, lalu mengangguk pelan. Baik. Kami akan bantu proses pengangkatan anak. Sementara itu, kami anggap Rehan berada dalam pengasuhan resmi Bu Mesya. Rehan menatap Bu Mesya dengan mata berkaca-kaca. Bu Mesya tersenyum lemah. Kamu gak sendiri lagi, Nak. Rumah ini, tubuh ini, dan anak ini, semua utang nyawa padamu. Dan Rehan, pemuda pemulung tanpa siapa-siapa, berdiri dengan kepala tegak, sambil memangku bayi mungil bernama Reza. Di wajahnya tak ada senyum besar, tapi matanya menyala. Bukan karena marah, tapi karena tahu bahwa hidupnya akhirnya berarti. 2 hari berlalu sejak malam kelam yang nyaris merenggut nyawa Bu Mesya dan bayinya. Suasana desa perlahan berubah. Tak lagi terdengar bisik-bisik jahat, tak ada lagi cemoohan dari anak-anak kecil, dan tidak ada lagi batu yang dilempar ke arah Rehan. Yang ada kini adalah sambutan pelan, senyum ragu-ragu, dan bantuan-bantuan kecil yang diam-diam mengalir dari tangan warga desa yang mulai membuka mata hati mereka. Di rumah Pak RT, Bu Mesya mulai bisa duduk lebih lama. Tubuhnya memang masih lemah, tapi semangat di matanya seperti bara kecil yang terus menyala. Setiap pagi, ia memandangi bayi Reza di pelukan Rehan dengan tatapan haru. Ia belum banyak bicara, tapi setiap kalimatnya kini penuh ketegasan. Kita akan pergi dari sini, Rehan. Kamu, aku, dan Reza. Kita bangun hidup baru. Rehan menunduk. Ia belum terbiasa dengan kata kita. Selama ini, hidupnya adalah aku. Seorang diri. Mencari makan sendiri. Tidur sendiri. Bangun sendiri. Tapi kini, setiap kali ia membuka mata, suara tangis bayi, sentuhan lembut tangan Bu Mesya, dan bahkan tatapan mata warga yang berubah, membuat hatinya tak lagi sepi. Namun di balik perubahan itu, ada sesuatu yang diam-diam mengintai. Pagi itu, sebuah mobil sedan hitam kembali muncul di ujung jalan. Rehan yang sedang menjemur kain karung bersih di halaman rumah Pak RT menghentikan aktivitasnya. Matanya menajam. Kenangan akan malam pemakaran gubuknya, serangan preman, dan wajah bengis Haryo masih melekat kuat. Mobil itu berhenti. Pintu terbuka. Namun kali ini bukan preman yang keluar, melainkan seorang laki tua dengan setelan jas rapi, membawa map dan ditemani 2 orang wanita muda berpakaian resmi. Pak RT keluar dari dalam rumah, menatap mereka dari teras. Ada keperluan apa, Pak? Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai notaris dari kota. Ia menyampaikan bahwa ia dikirim oleh adik kandung Bu Mesya, seseorang yang selama ini tak pernah muncul di desa. Kami kesini untuk menyerahkan dokumen-dokumen penting milik Bu Mesya. Dan, ada wasiat yang sempat dibuatnya sebelum kejadian kemarin, ucap sang notaris. Warga mulai berdatangan. Bisik-bisik kembali terdengar. Rehan berdiri di samping Pak RT, membawa bayi Reza yang terlelap di pelukannya. Bu Mesya keluar perlahan, dibantu oleh salah satu ibu desa. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi ia menatap tajam ke arah notaris itu. Apa isi wasiat itu? Tanyanya lemah namun tegas. Notaris membuka map, mengeluarkan lembaran kertas yang sudah dicap resmi.
Wasiat ini menyatakan bahwa apabila dalam kondisi darurat, nyawa Bu Mesya atau anaknya terancam, maka semua aset pribadi yang bukan harta bersama akan diwariskan sepenuhnya kepada siapapun yang menyelamatkan mereka. Suasana hening. Kami telah menerima laporan dari pihak medis dan saksi warga bahwa anak bernama Rehan adalah satu-satunya orang yang menyelamatkan Bu Mesya dan anaknya. Oleh karena itu, secara hukum, Rehan berhak atas warisan tersebut. Gemuruh kecil terdengar. Beberapa warga langsung memekik pelan. Bu Rumiah hampir menjatuhkan baskom di tangannya. Pak Minto, yang berdiri di belakang pohon mangga, wajahnya langsung memucat. Warisan, gumamnya. Anak pemulung itu jadi ahli waris. Rehan terdiam. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menoleh pada Bu Mesya, seolah meminta penjelasan. Bu Mesya tersenyum kecil. Aku memang buat wasiat itu diam-diam. Karena aku tahu, suatu hari suamiku akan mencoba mencelakai aku atau anakku. Dan sekarang, takdir memilihmu, Rehan. Rehan menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena bahagia akan warisan, tapi karena ia tak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil di tempat busuk seperti Tepea bisa mengubah nasibnya sampai sejauh ini. Notaris melanjutkan, rumah besar di kota, sebagian saham perusahaan milik Bu Mesya, dan harta tabungan senilai 700 juta rupiah akan dialihkan atas nama Rehan dalam waktu paling lambat 2 minggu ke depan. Suara itu seperti guntur yang merobek langit. Beberapa warga menatap Rehan seolah ia bukan lagi anak pemulung, tapi pangeran dari langit. Pak RT menepuk bahu Rehan. Allah Maha Adil, nak. Dulu kamu tinggal di gubuk reot, tapi sekarang kamu dititipkan amanah yang besar. Rehan masih tak percaya. Ia duduk di tangga kayu teras, memandangi Reza yang terlelap di pelukannya. Harta. Rumah, kekayaan. Semua itu tak pernah ia impikan. Satu-satunya yang pernah ia minta dalam doanya hanya satu, agar tidak mati kelaparan. Tapi kini, Allah memberinya jauh lebih besar dari itu. Namun ia tahu, semua ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Dan di balik semua pujian, senyum, dan mata iri yang kini tertuju padanya, Rehan tahu, ujian barunya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pengumuman warisan itu berubah drastis bagi Rehan. Pemuda yang sebelumnya dianggap bau sampah dan pembawa sial, kini mendadak dielu-elukan. Setiap melangkah di jalan desa, warga menyapa dengan senyum. Anak-anak yang dulu melempari dengan batu kini mendekat, menawarkan permainan. Para ibu mendadak baik hati, bahkan membawa makanan hangat ke rumah Pak RT hampir setiap pagi. Rehan, kalau ada apa-apa butuh bantuan, rumah saya terbuka ya, ucap Bu Rumiah yang dulu paling getol menuduh. Nanti kalau ke kota, jangan lupa kabari, saya punya saudara kerja di bank, kata Pak Minto, seolah amnesia atas segala makian yang pernah ia lontarkan. Rehan menanggapi semua itu dengan anggukan kecil. Senyumnya sopan, tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia tahu, dunia bisa berubah secepat angin. Hari ini dipuji, esok dihujat. Yang pasti, ia hanya percaya pada satu, Bu Mesya dan bayi kecil bernama Reza yang kini ia rawat seperti darah daging sendiri. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Rehan tengah menjemur pakaian di halaman rumah Pak RT, sebuah suara sepeda motor tua meraung kencang dari arah jalan tanah. Remnya mendecit. Debu beterbangan. Seorang laki tua dengan wajah gelap dan sorot mata mencurigakan turun dari jok. Tanpa banyak basa-basi, laki itu melangkah masuk ke pekarangan rumah. Mana anak itu? Mana si Rehan?
Suaranya lantang, menggetarkan dada-dada yang mendengarnya. Pak RT keluar dari dapur. "Siapa kamu, Pak?" "Aku pamannya," jawab lelaki itu garang. "Aku wali sah Rehan sejak dia ditinggal mati sama adiknya." Semua terdiam. Rehan muncul dari sisi halaman, menatap laki itu dengan dahi berkerut. "Aku gak kenal paman." "Karena aku ditinggal jauh, bodoh," bentaknya. "Dulu kau masih kecil, aku yang urus surat kelahiranmu. Aku yang tanda tangan pengasuhan. Sekarang kau mau dapat warisan. Aku yang berhak." Warga mulai berdatangan. Bisik-bisik kembali muncul. Seperti luka lama yang disiram garam, semua rasa nyaman yang baru tumbuh dalam hati Rehan mulai terasa goyah. "Pak RT, tolong urus ini baik-baik. Aku ini keluarga sah. Kalau dia dapat warisan, aku punya hak mutlak sebagai walinya," teriak si lelaki, matanya nyalang menatap Rehan. Pak RT menatap Rehan. "Rehan, kamu yakin gak kenal dia?" Rehan menggeleng pelan. "Aku gak pernah lihat dia. Selama ini aku sendirian. Dulu pernah ikut seorang bapak tua, tapi dia meninggal waktu aku umur 7 tahun. Pak RT mengangguk. "Baik. Kita panggil pihak kelurahan dan dinas sosial. Biar semua jelas." Lelaki itu mengumpat pelan, lalu mundur ke motornya, tapi matanya menatap tajam ke arah Rehan. "Kau pikir kau bisa hidup enak begitu aja? Dunia ini gak seindah yang kamu pikir." Malamnya, di ruang tamu rumah Pak RT, Rehan duduk bersama Bu Mesya. Bayi Reza tidur di pangkuan mereka. Cahaya lampu minyak menari pelan di dinding. Suara jangkrik bersahut-sahutan di luar. Tapi di dalam ruangan, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. "Ibu, apa benar aku punya paman?" tanya Rehan pelan. Bu Mesya menggeleng. "Mungkin, iya. Tapi bukan berarti dia orang yang bisa dipercaya. Aku takut, Bu. Semua orang tiba-tiba baik, aku gak tahu mana yang sungguh-sungguh." Bu Mesya meraih tangan Rehan. "Kamu gak sendiri lagi, Nak. Kita akan urus semuanya. Secara hukum, kamu sekarang bukan yatim. Kamu punya aku dan Reza. Kita keluarga." Rehan mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Rasa takutnya perlahan mereda. Pelan, ia menyandarkan kepalanya ke bahu Bu Mesya. Malam itu, meski banyak yang berubah, satu hal tetap sama, doanya masih sama. Ia tidak minta kekayaan. Tidak minta nama. Hanya satu, agar mereka bertiga tetap bersama. Namun saat itu juga, dari balik bayang-bayang pohon besar di seberang jalan, sepasang mata memperhatikan rumah Pak RT dengan sorot penuh dendam. Mata itu, milik seseorang yang belum selesai. Dan malam ini, rencana gelap baru saja dimulai. Malam kembali turun ke desa kecil itu, menyelimuti rumah Pak RT dengan kabut tipis yang datang bersama angin lembab. Suasana rumah tampak tenang, tapi dalam bayang-bayangnya, ada jejak langkah yang menyelinap, melintasi semak dan pohon, mendekat pelan ke teras. Di dalam, Rehan sedang menyusui bayi Reza dengan botol susu yang diberikan oleh bidan desa. Bu Mesya tertidur di ranjang kecil, tubuhnya belum benar-benar pulih. Napasnya teratur. Wajahnya tampak damai. Di sudut rumah, Pak RT duduk sambil membaca koran dengan kacamata yang sedikit retak di sisi. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di pintu. Rehan bangkit, membuka perlahan. Sosok yang berdiri di luar membuatnya terkejut sejenak. Lelaki itu, pamannya,
kembali. Tapi kali ini, ia tidak datang sendiri. 2 polisi desa berdiri di belakangnya. Pak RT muncul dari belakang, menatap dengan tajam. Ada urusan apa malam-malam begini? Salah satu petugas berkata, kami ingin menyampaikan hasil penyelidikan resmi terkait klaim hak asuh dan hubungan keluarga antara Pak Herman dan Rehan. Semua menunggu dalam diam. Setelah kami telusuri, benar bahwa Pak Herman pernah menandatangani dokumen pengasuhan atas nama Rehan. Tapi sejak lebih dari 5 tahun lalu, surat itu tidak diperpanjang dan tidak sah lagi secara hukum. Rehan saat ini sudah dianggap dewasa secara usia dan telah mendapat wali sah yang mengangkatnya secara legal, Ibu Mesya. Wajah Pak Herman langsung menegang. Tapi dia anak saudaraku. Darah dagingku. Petugas lain menimpali tegas, kamu meninggalkan dia, Pak. Tak pernah dicari. Tak pernah diberi nafkah. Sekarang kamu datang saat dia dapat warisan. Ini bukan soal darah, ini soal tanggung jawab. Pak Herman mendesis. Semua ini bohong. Bocah ini sudah cuci otak kalian. Pak RT melangkah maju. Cukup, Herman. Anak ini lebih jujur dari separuh orang dewasa di kampung ini. Kau tak punya tempat di sini. Kalau niatmu hanya menuntut yang bukan hakmu, maka lebih baik pergi malam ini juga. Mata Pak Herman menyala. Tapi saat melihat semua warga berdiri di belakang Pak RT, bersatu, ia tahu dirinya kalah. Ia meludah ke tanah, menatap Rehan dengan mata merah, lalu berbalik dan pergi. Suaranya tak terdengar lagi malam itu. Dan mungkin, untuk selamanya. Sebulan berlalu. Rehan, Bu Mesya, dan bayi Reza pindah ke kota. Di rumah besar peninggalan keluarga Bu Mesya, mereka memulai kehidupan baru. Bukan dengan pesta atau kemewahan, tapi dengan langkah sederhana yang dimulai dari rasa syukur. Rehan kini mengenakan pakaian bersih setiap hari. Tubuhnya lebih sehat. Tapi yang tak pernah berubah adalah sorot matanya, masih lembut, masih tulus, dan masih menyimpan luka masa lalu yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia membantu Bu Mesya membuka rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Di halaman belakang rumah, dibangun ruang kecil yang dinamai Pondok Reza, sebuah tempat untuk bayi-bayi yatim dan anak-anak yang tak diakui dunia, tapi tetap punya tempat di hati orang-orang seperti mereka. Hari itu, Rehan duduk di taman kecil. Reza sudah bisa berdiri dengan langkah tertatih. Bu Mesya duduk di kursi roda, menggenggam tangannya. Kalau malam itu kamu gak jalan ke TPA, aku udah gak ada, Han. Rehan menoleh. Senyumnya kecil. Kalau malam itu ibu gak buka mata dan bicara, aku pasti udah digebukin warga. Mereka tertawa pelan. Dan di antara tawa itu, Reza tertawa juga, tangannya meraih kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Rehan menatap langit. Tak lagi kelabu seperti dulu. Awan perlahan terbuka, dan cahaya matahari turun lembut seperti harapan yang dijanjikan Allah. Dulu, ia anak pemulung di tumpukan sampah. Sekarang, ia pelindung bagi yang tak punya suara. Dan di antara semua harta yang datang tiba-tiba, Rehan tahu, yang paling berharga adalah cinta yang tumbuh dari luka. Dan kepercayaan yang dibangun dari kejujuran. Bukan karena ia diangkat jadi anak kaya. Tapi karena ia belajar bahwa di balik sampah yang busuk, selalu ada satu tempat kecil di mana cahaya bisa tumbuh.